Astrid, kalau kita bicara tentang syarat perangkat canggih zaman sekarang, ini syaratnya adalah harus praktis, mudah digunakan, gaya dan ramah lingkungan. Kamu setuju nggak? Setuju banget. Itu untuk semua ya, termasuk untuk moda transportasi. Salah satunya Airwheel. Wow. Kamu tahu nggak? Ini kian banyak loh penggemarnya. Komunitas Airwheel pun makin berkembang di Indonesia. Yap. Dan info... Moda transportasi menjelma kian mutakhir, berevolusi secanggih dan sepraktis mungkin. Airwheel atau self-balancing unicycle. Karakter Airwheel kental kekinian, suguhkan sensasi berkendara yang menyenangkan, mudah dibawa bepergian, ramah lingkungan, dan mudah dipakai. Memang tipenya ada beberapa gitu kan. Nah, yang paling gampang sebenarnya, jadi kalau mau orang tanya, tergantung kepribadian. Mau yang paling gampang, ini yang pakai ada pegangannya. Nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar. Kalau yang ini tipe Q, biasanya kita nyebutnya tipe Q. Ini rodanya 2. Itu gampang banget. Rata-rata untuk orang dewasa belajar itu 15 menit. Nah, yang roda 1. Roda 1 sulit. itu lebih sulit. Itu biasanya tipe X itu kita nyebutnya. Nah, lebih tricky kalau mau belajar, lebih susah. Tapi begitu udah bisa, langsung jatuh cinta. Jadi lebih nyaman gitu, lebih mudah dikendalikan. Lebih bisa mau belok, mau macam-macam lebih bisa. Kalau tenaga penggeraknya nih, itu gimana Mbak? Oke, tenaga penggeraknya kalau dia sebenarnya tenaga baterai. Tapi kalau yang membuat dia bisa bergerak, maju mundur kanan kiri, itu semua dari gestur badan kita. Ini Gitu. tombol untuk Nyalain. biar seimbang gitu Mbak. Jadi kita nih sebenarnya ada sistem namanya gyroscope. Nah, itu yang membuat sebenarnya dia bisa seimbang. Begitu di dalam kondisi off, Ya. dia bisa terjatuh seperti ini kan. Tapi begitu dinyalakan seperti ini, dia tidak akan mungkin terjatuh. Oke, jadi seimbang ya, otomatis Jadi seimbang. Seimbangnya tapi untuk ke depan dan ke belakang. Jadi kita tidak mungkin terjatuh ke depan atau ke belakang, kemungkinannya hanya ke kanan atau ke kiri. Jadi penasaran. Ajarin saya dong. ya, Oh, Mbak. boleh dong, dengan Oke. senang hati. Saat mengendarai Airwheel, sikap tubuh harus tegak dan condong ke depan. Dengan cara ini, Airwheel otomatis melaju ke depan. Menaiki Airwheel tidak boleh dilakukan dengan kaki telanjang. Sebaiknya gunakan sepatu olahraga. Kelihatannya emang gampang ya, cuman butuh keseimbangan dan sikap tubuh yang benar sebenarnya. Komunitas Airwheel Indonesia terbentuk sejak tahun 2014. Di Jakarta, anggotanya mencapai 50 orang. Alat baru kali ya, jadi masih penasaran banget gitu, pengen coba trik-triknya kayak apa. Lihat orang pakai pertamanya di luar gitu, di luar negeri. Orang kantoran gitu pakai jas rapi, terus pada naik Airwheel, penasaran nih alat apaan gitu. Treknya belajar trek. Jadi udah bisa ini langsung pengen belajar mundur. Jadi ada kayak keinginan lagi buat belajar yang trik yang lain, angkat kaki satu. Terus ya banyak nih yang gabung sama yang lain, ada trik-trik yang lain juga gitu. Para penggemar Airwheel ini biasa berkumpul di Gelora Bung Karno Senayan. Sebagian memanfaatkan Airwheel karena hobi. Namun tak sedikit pula yang menggunakannya untuk beraktivitas seperti ke kantor atau sekitar rumah. Tak semua anggota punya Airwheel sendiri. Komunitas ini sediakan Airwheel bagi anggotanya. Airwheel pertama kali diproduksi tahun 2012 di Cina. Pamornya makin melejit setelah dipakai di London, Inggris. Kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Asia. Kini Airwheel sudah menyebar ke 40 negara. Airwheel jamak dipakai untuk olahraga dan mobilisasi pegawai pabrik. Sementara di Indonesia, Airwheel mulai dikenal sejak 2014. Komunitasnya tersebar di sejumlah kota besar. Penasaran dengan sensasi berkendara yang ditawarkan Airwheel?
Layaknya perangkat canggih lain, Airwheel dijual dengan ragam spesifikasi. Mulai dari yang standar seharga 6 juta rupiah hingga yang berteknologi paling mumpuni bernilai puluhan juta rupiah. Prima Sabrina, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.